bakteri ini masuk ke dalam sel prokariotik, karena dia punya membran ini, tapi dia punya membran sel. Nah, sel prokariotik itu adalah bentuk sederhana dan hanya ada pada sel tunggal kayak bakteri sama archaea. Nah, bakteri ini sendiri itu mikroorganisme terkecil mikroorganisme tunggal yang hidup secara independen atau mandiri dan dependen. Nah, si dependen itu maksudnya itu kayak dia bergantung pada sel inang. Kalau independen itu dia tuh nggak bergantung sama sel inang. Nah, selanjutnya itu ada struktur sel bakteri. Oke, di sini aku mau jelasin yang pertama itu ada kapsul yang warna. Nah, gunanya itu untuk melindungi sel dari zat-zat yang berbahaya. Terus yang kedua ada dinding sel. Yang biru ini, dinding sel itu berguna untuk membentuk sel. Nah, terus yang ketiga itu ada membran sel. Nah, itu gunanya untuk mengatur keluar masuknya zat yang berbahaya. Lalu yang ada flagella, itu alat gerak dari si bakteri ini. Dan yang terakhir ada pili, itu gunanya untuk bertukar materi genetik selama konjugasi. Nah, terus selanjutnya ada struktur bagian dalam. Struktur bagian dalam itu ada plasmid, ada sitoplasma, ada ribosom, ada nuklein. Nah, jadi aku bakal sebutin fungsinya satu-satu. Pertama itu ada sitoplasma. Sitoplasma itu kayak dasarnya bagian dasar yang berfungsi sebagai tempat metabolisme atau kegiatan metabolisme dalam bakteri. Yang kedua ada nukleoid atau sebagai pengatur genom, pengatur aktivitas bakteri, dan juga sebagai alat untuk membantu reproduksi. Selanjutnya juga ada ribosom atau berfungsi sebagai tempat mengintesis protein atau pembentukan protein. Terus ada plasmid juga, fungsinya sebagai vektor gen yang berfungsi untuk mengkode fungsi spesifik dalam bakteri. Terus juga ada satu lagi tambahan yang kayak gini, itu namanya granula, berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan buat bakteri. Nah, Ada yang mau ditanyain nggak? Dinding sel itu tadi fungsinya apa? Dinding sel itu fungsinya untuk membentuk sel. Memberi bentuk. Memberi bentuk pada sel. Ayo. Aku mau tanya tentang sitoplasma. Fungsinya. Fungsi sitoplasma. Fungsi sitoplasma itu dia sebagai dasar buat. Jadi tuh kayak pegangan dong. Jadi tuh inti sitoplasma tuh kayak rumah dasar untuk merencanakan kelas 11 dia tuh metabolisme kayak pembentukan protein, terus vektor gen kayak gitu-gitu tuh adanya di depan sitoplasma. Jadi kayak sitoplasma tuh tempatnya di